Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur istighfar ini adalah salah satu kunci bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi orang itu kalau ingin bahagia hidupnya Bapak Ibu, di antara kunci utamanya apa? Bersyukur. Maka kita akan hidup dengan bahagia. Karena orang itu kalau tidak syukur nggak pernah bahagia, ya, tidak pernah bahagia. Meskipun punya materi yang banyak berlimpah, tapi karena dia nggak bersyukur, nggak pandai berterima kasih, nggak pandai bersyukur kepada Allah, yang ada dia akan selalu merasa kurang. Berarti dia belum bahagia. Karena orang bahagia itu kan tenang hatinya, ya. Nah sementara orang yang nggak mau bersyukur, dia nggak tenang hatinya, ya. Orang bersyukur itu seberapapun ya kita dikasih nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Karena kita melihatnya yang di bawah, banyak orang yang lebih minim kondisinya, lebih buruk kondisinya daripada kita. Maka kemudian kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi di antara kunci hidup bahagia itu adalah dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata bahagia itu sering Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an itu dengan sa'adah. Ya, sa'adah itu bukan nama orang ya, bukan sa'adah bukan, tapi bahagia, kebahagiaan. Sa'adah, lawan kata dari syaqawah, kesengsaraan. Nah, kata sa'adah ini itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu 2 kali, ya. Keduanya di dalam surat Hud ayat 105 dan 108, ya. Dan kebahagiaan, ya, itu terbagi jadi 2. Ada bahagia yang sifatnya lahir, zahir, ada bahagia batin. Bahagia yang sifatnya zahir itu adalah bahagia ya secara fisik. Kita habis seharian bekerja, istirahat, ya, melepas capek, ya, lelah. Kemudian ketika rasa capek, lelahnya hilang, maka kita bahagia secara fisik, ya, secara fisik, menghilangkan rasa capek dari diri kita. Ini kebahagiaan yang sifatnya zahir, bahagia secara fisik. Ya. Tapi orang yang bahagia secara fisik itu tidak menjamin dia berbahagia secara batin. Ya. Orang yang fisiknya itu nyaman, belum tentu batinnya juga nyaman. Ya. Maka ada kebahagiaan secara batin. Nah, kebahagiaan secara batin bagi orang yang beriman itu kapan? Nanti ketika kita menapakkan kaki kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kebahagiaan batin yang sempurna. Kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka bahagia yang kita harapkan sebagai orang yang beriman adalah bahagia secara zahir dan batin. Nah, salah satu cara, ya, yang bisa menghadirkan kebahagiaan secara lahir dan batin itu ada dengan bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita seberapapun yang Allah kasihkan. Ya, seberapapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan terus ada dalam diri kita, bahkan Allah tambahkan untuk diri kita. Ya. Maka nanti pada hari kiamat itu Allah memanggil, ya, Allah memanggil orang yang ketika di dunia itu banyak memuji, ya. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya. Orang yang banyak memuji Allah disuruh berdiri semuanya, ya, dipanggil oleh Allah. Orang yang ketika di dunia banyak memuji Allah itu diperintahkan untuk berdiri semuanya. Kemudian mereka berdiri semua, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diantarkan masuk ke dalam surga. Ya,
tentu bukan Allah tapi para malaikat, dikirim menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya, ya, siapakah orang yang banyak memuji itu? Siapakah orang yang banyak memuji itu? Waman alhamadu. Siapa orang yang banyak memuji itu? Dijawab alladzina yashkurunallaha atau alladzina yahmadunallaha ala kulli hal. Jadi orang yang banyak memuji itu adalah orang yang apapun kondisinya dia itu memuji Allah. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan alladzina yashkurunallaha 'ala sarra'i wad dharra, orang yang mensyukuri nikmat Allah baik dalam kondisi senang maupun susah. Nah, susah Pak disuruh bersyukur bagaimana? Iya, karena banyak orang yang lebih susah dari kita. Jadi apapun kondisinya memuji Allah. Maka ada istilah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah kita memuji Allah apapun kondisi kita. Ya, apapun kondisi kita. Diberi sakit oleh Allah, alhamdulillah sakitnya masih ringan. Ya, sakitnya masih ringan. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu kunci hidup bahagia.